Film ini diawali dengan memperlihatkan banyak orang yang sedang berada di sebuah pesta. Ada salah satu kelompok yang berisikan 6 orang yang sedang bermain kartu remi. Awalnya salah satu temannya berbicara mengenai makanan-makanan enak. Lantas salah satu temannya berbicara kepadanya, "Bukankah itu membuatmu gendut?" Namun dirinya menjawab bahwa dirinya bisa mengontrol makannya dengan menggunakan sebuah aplikasi bernama Countdown to Skinny atau hitungan mundur untuk langsing. Namun ketika salah satu temannya ingin mencari aplikasi tersebut, dirinya malah mendapatkan aplikasi aneh bernama Countdown. Dari deskripsi aplikasi tersebut menyatakan bahwa jika mendownloadnya, seseorang akan tahu kapan dirinya akan mati. Hal tersebut membuat salah satu dari mereka tertarik untuk memainkan aplikasi tersebut. Dirinya juga mengadakan tantangan kepada 5 teman lainnya untuk mendownload aplikasi Countdown. Bagi yang sisa umurnya paling sedikit, maka akan dinyatakan kalah dan harus menerima hukuman berupa meminum semua alkohol yang ada di meja. Namun salah satu temannya yang bernama Courtney, atau kita panggil saja Court, tidak setuju untuk memainkan aplikasi tersebut. Mereka semua kemudian meyakinkan Court bahwa ini hanyalah sebuah aplikasi, bukan aplikasi yang benar-benar bisa memprediksi kematian seseorang. Mendengar hal tersebut dari temannya, akhirnya Court pun ikut mendownload aplikasi tersebut. Ketika ingin membuka aplikasi itu, muncul syarat dan ketentuan yang seharusnya dibaca oleh mereka. Namun mereka semua mengabaikan hal tersebut. Tidak lama setelah itu, akhirnya satu persatu mulai menunjukkan sisa umur mereka. Dan ketika teman-temannya bertanya kepada Court berapa sisa umur yang didapatkan, dirinya sangat terkejut karena hanya memiliki waktu 3 jam saja. Nah, karena si Court ini kalah, akhirnya dirinya pun segera meminum alkohol yang ada di meja. Untung saja Evan, yakni pacar Court, datang untuk membantunya menghabiskan alkohol tersebut. Pesta pun masih berjalan, namun Court meminta Evan untuk segera mengantarnya pulang karena dirinya kepikiran dengan aplikasi yang baru saja di-download. Tetapi karena si Evan ini mabuk berat, akhirnya Court memutuskan untuk turun dari mobil karena takut terjadi apa-apa. Setelah itu, si Evan marah dan meninggalkan Court berjalan kaki. Akhirnya si Court mulai berjalan kaki mengarah ke rumahnya. Keadaan jalan di sekitarnya sangatlah sepi dan gelap, sehingga membuat Court menjadi parnoan. Sesampai di rumah, waktu yang tersisa hanyalah 1 menit lagi. Melihat hal tersebut, membuat Court menjadi panik dan segera pergi ke kamar mandi. Hal aneh pun mulai terjadi karena aplikasi tersebut. Sampai pada akhirnya, waktu sisa umurnya telah habis. Tiba-tiba saja, Court pun ditarik ke atas oleh sesuatu dan kepalanya membentur betap. Hal tersebut membuat Court tewas seketika. Di sisi lain, benar saja si Evan mengalami kecelakaan tragis yang membuat ranting pohon menembus kursi di sebelahnya. Setelah itu, scene pun berganti di mana kita akan diperlihatkan tokoh utama bernama Quinn Harris yang sedang training menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit. Di sana, dirinya juga menangani pasien yang bernama Evan yang mengalami kecelakaan mobil. Si Evan ini rencananya akan menjalankan sebuah operasi. Namun di sini Evan merasa cemas karena dirinya telah mendownload aplikasi Countdown yang mengungkapkan bahwa dirinya akan mati pasca menjalankan operasi tersebut. Evan kemudian mengatakan kepada Quinn bahwa aplikasi tersebut bisa mengetahui kapan kita akan mati. Quinn yang mendengar hal tersebut tidaklah percaya dengan perkataannya. Lalu Quinn mengatakan kepada Evan bahwa dirinya berjanji bahwa Evan akan baik-baik saja ketika menjalankan operasi tersebut. Tak lama setelah itu, akhirnya Evan kembali lagi ke ruangannya. Sedangkan Quinn diterima menjadi perawat karena dirinya telah lulus menjalankan training tersebut. Selang beberapa menit kemudian, Quinn memberitahu kepada rekan-rekannya bahwa terdapat sebuah aplikasi bernama Countdown yang bisa mengetahui kapan seseorang akan mati. Beberapa dari mereka merasa aneh dan ada juga yang merasa penasaran. Di sini terlihat salah satu rekannya dan juga Dr. Sullivan mendownload aplikasi tersebut. Ternyata salah satu rekannya akan bertahan sampai umur 87, sedangkan Dr. Sullivan akan bertahan sampai umur 98. Setelah itu, Quinn yang penasaran mencoba untuk memasang aplikasi tersebut di handphonenya tanpa membaca syarat dan ketentuan pada aplikasinya. Pada akhirnya, Quinn cemas dan takut karena mengetahui bahwa dirinya hanya memiliki waktu 3 hari saja untuk hidup. Quinn pun kembali pulang ke rumah ayahnya untuk mengambil sesuatu di sana. Ayahnya pun kemudian mengajak Quinn untuk pergi ke makam ibunya pada hari Sabtu. Quinn pun setuju dengan rencana ayahnya. Keesokan harinya, perawat yang bernama Amy menyuruh Evan bersiap-siap untuk menjalankan operasi. Evan yang mengetahui bahwa waktu countdown-nya tersisa 3 menit, ingin melawan takdir tersebut. Dirinya mencoba untuk kabur dari sana, namun muncul notifikasi yang mengatakan bahwa dirinya telah melanggar kesepakatan pengguna. Hal tersebut membuat bingung dirinya. Nah, ini juga salah dirinya yang tidak mau membaca syarat dan ketentuan terlebih dahulu. Tak lama kemudian, dirinya diganggu oleh sosok hitam yang berada di ujung lorong. Hal tersebut membuat dirinya terjebak di tangga darurat. Sayangnya, pintu tersebut hanya bisa dilalui satu arah saja.
Beberapa menit kemudian, seketika tempat itu menjadi gelap gulita. Pada detik-detik akhir ayatnya, dirinya melihat iblis yang menyamar sebagai pacarnya dan melemparnya dari ketinggian yang membuat Evan tewas di tempat. Quinn yang mengetahui bahwa pasien bernama Evan tewas, akhirnya dia ingat tentang aplikasi countdown yang dimiliki oleh Evan. Hal tersebut membuatnya langsung bergegas ke ruangannya untuk mencari handphone milik Evan. Namun saat menemukan handphonenya, ternyata butuh face lock untuk bisa mengaksesnya. Pada akhirnya, Quinn nekat untuk mengeluarkan jenazah Evan hanya untuk mendapatkan wajahnya. Di situ, dirinya mulai terkejut dan percaya tentang kebenaran dari aplikasi tersebut. Setelah mengetahuinya, dirinya dilanda cemas dan khawatir sehingga dirinya tidak fokus bekerja. Quinn ingat bahwa 2 hari lagi dirinya akan pergi ke makam ibunya bersama ayah dan adiknya. Di situ, dia merasa bahwa saat itulah Quinn akan mati. Setelah mengetahui bahwa dirinya akan terancam, akhirnya, Quinn memutuskan untuk membatalkan janjian dengan ayahnya dengan alasan dirinya sibuk bekerja. Tak lama setelah itu, dirinya mendapatkan notifikasi bahwa dirinya telah melanggar kesepakatan pengguna. Notifikasi yang didapatkan ini sama seperti Evan yang mencoba untuk melawan takdir. Jadi dapat disimpulkan, jika orang tersebut melawan takdirnya sendiri, maka itu akan melanggar kesepakatan aplikasi tersebut. Terlihat di saat Quinn bekerja, dirinya mulai tidak fokus karena memikirkan hal itu terus-menerus. Sampai pada akhirnya, Quinn mendapatkan perilaku tidak terpuji dari atasannya sendiri, yaitu Dr. Sullivan. Hal tersebut membuat Quinn muak darinya. Quinn kemudian ingin berbicara kepada perawat Amy tentang perilaku Dr. Sullivan. Namun secara tiba-tiba, Dr. Sullivan menyuruh Amy untuk mengecek pasien lain. Karena Dr. Sullivan merupakan atasan mereka, akhirnya Amy mengikuti perintahnya dan menghiraukan si Quinn. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Dr. Sullivan agar sifatnya tidak diketahui oleh orang lain. Malam harinya, Quinn mencoba mencari cara untuk menghapus aplikasi tersebut. Akan tetapi, semua hal sudah dilakukan dan semuanya sia-sia. Setelah itu, dirinya mencari orang-orang yang telah mati akibat aplikasi countdown ini. Dan ternyata ada banyak sekali orang-orang mati karena aplikasi ini. Namun sebagian netizen berpikiran bahwa itu semua palsu atau tidak benar adanya. Karena aplikasi tersebut sangatlah berisi, membuat Quinn langsung membanting handphonenya sampai pecah. Dirinya kemudian memutuskan untuk tidur di dalam mobilnya. Pada pagi harinya, dirinya dibangunkan oleh adiknya yang bernama Jordan. Jordan rencananya ingin menginap di rumah Quinn. Dirinya tidak sengaja melihat api Quinn telah rusak akibat terbanting. Tak lama setelah itu, Jordan melihat aplikasi bernama Countdown yang mengatakan bahwa Quinn hanya memiliki waktu sehari saja. Karena kakaknya berlagak aneh, akhirnya Jordan berencana untuk mencoba aplikasi tersebut. Setelah itu, Quinn berpikiran ingin mengganti handphonenya dengan yang baru, berharap aplikasi itu tidak menerornya kembali. Ketika dirinya membeli handphone baru dan mengecek aplikasi-aplikasi yang terinstall, dirinya sangat senang karena tidak ada lagi aplikasi bernama Countdown. Setelah ingin keluar dari toko tersebut, aplikasi itu tiba-tiba terinstall dengan sendirinya. Hal tersebut membuat Quinn marah kepada pedagangnya, dan pedagangnya mencoba untuk menghapus aplikasi tersebut. Namun itu tidak bekerja sama sekali. Tiba-tiba orang yang berada di antrian nyelonong ke depan untuk menanyakan aplikasi apa yang dimaksud oleh wanita itu. Pedagangnya pun menjawab aplikasi Countdown. Tak lama kemudian, orang tersebut datang menghampiri si Quinn. Orang ini bernama Matt. Matt menunjukkan bahwa dirinya juga menggunakan aplikasi Countdown. Pada akhirnya, Matt dan juga Quinn membicarakan hal itu di sebuah bar. Mereka berencana untuk membaca syarat dan ketentuan aplikasinya dengan menumbalkan orang yang ada di sebelahnya. Di sini, gua dapat simpulkan isi dari syarat dan ketentuannya adalah pengguna harus menerima nasib takdirnya. Dan jika si pengguna melawan atau menghindari takdirnya tersebut, maka akan dianggap melanggar kesepakatan. Di sini mereka berdua memberitahu satu sama lain bahwa mereka telah melanggar kesepakatan tersebut. Namun mereka sama sekali belum mengetahui konsekuensinya jika melanggar kesepakatannya. Karena mereka sering mendapatkan gangguan-gangguan aneh, mereka lalu mengaitkan hal ini dengan iblis jahat. Mengetahui hal itu, akhirnya membawa mereka ke pastor yang bernama Pastor David. Akan tetapi, pastor ini tidak percaya dengan adanya iblis dan menyuruh mereka untuk menemui seorang pastor yang bernama Pastor John. Setelah beberapa saat, dirinya dipanggil oleh Dr. Amy untuk menghadap ke atasan rumah sakit itu. Dirinya mendapatkan skorsing dari pekerjaannya akibat difitnah oleh si Dr. Sullivan. Setelah itu, akhirnya mereka berdua pergi ke tempat Pastor John dan mengesampingkan pekerjaannya. Sesampai di sana, mereka menanyakan tentang aplikasi tersebut kepada dirinya. Mereka kemudian menceritakan tentang aplikasi itu dan mengaitkannya dengan iblis jahat. Kemudian, Pastor John menyuruhnya untuk meretas aplikasi tersebut agar mendapatkan source code-nya. Quinn yang mendengar hal tersebut tahu siapa yang bisa meretas aplikasi ini. Dirinya lalu pergi ke seorang ahli teknologi yang tak lain merupakan pedagang tempat dirinya membeli handphone.
Lalu setelah itu, Matt dan Quinn menyuruhnya untuk meretas aplikasinya dengan segera. Beberapa menit kemudian, akhirnya pedagang itu berhasil memasuki source code aplikasinya, dan Quinn segera memoto kode tersebut yang nantinya akan diberikan kepada Pastor John. Mereka lalu terkejut karena pedagang ini juga menginstal aplikasi ini. Dirinya lalu mengubah sisa umurnya dari 32 tahun menjadi 92 tahun. Tak lama setelah itu, Quinn sadar bahwa adiknya telah mendownload aplikasi Countdown juga. Hanya saja, Quinn dan Jordan memiliki selisih waktu 3 menit saja. Lalu si pedagang langsung mengubah Countdown milik mereka bertiga di atas 70 tahun. Akhirnya, setelah mengubah waktunya, Quinn dan Matt merasa senang dan Quinn memutuskan untuk mengajak Matt kembali pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Jordan yang melihat bahwa waktunya bergerak sendiri merasa lega dengan hal tersebut. Akan tetapi, dirinya dimarahi oleh Nyonya Talbot karena memainkan handphone saat sedang makan. Hal itu membuat HP-nya disita oleh Nyonya Talbot. Di lain tempat, Quinn diganggu lagi oleh iblis tersebut dan segera mengetahui bahwa waktunya kembali seperti semula. Mengetahui hal tersebut, dirinya lalu bergegas menuju ke rumah Jordan untuk mengajaknya pergi ke tempat Pastor John. Sementara itu, Jordan juga diganggu oleh iblis itu sehingga membuatnya ketakutan. Pada akhirnya, Quinn dan Matt sampai ke rumah Jordan untuk membawa pergi ke Pastor John. Pastor John kemudian membaca isi dari kode yang telah difoto Quinn sebelumnya. Setelah membaca hal ini, Pastor menyimpulkan bahwa aplikasi ini merupakan sebuah kutukan yang berasal dari iblis jahat bernama Ozin. Dan setiap kutukan pasti bisa dihilangkan dengan cara membuktikan bahwa iblis itu pembohong. Jadi, seseorang harus mati lebih cepat dari waktu yang ditentukan atau lebih lambat dari waktu yang ditentukan. Hal inilah yang akan menghilangkan kutukan tersebut. Di sini, pastornya berpikir akan membuat salah satu dari mereka hidup lebih lama dari yang seharusnya. Pastornya lalu memiliki ide untuk menangkal iblis itu dengan cara membuat perlindungan dari simbol yang berisi garam. Mereka lalu membuat perlindungan dengan menggunakan garam dan juga cat. Hal ini ternyata bekerja dan bisa membuat iblis itu tidak bisa memasuki garisnya. Namun, iblis itu ternyata menyamar menjadi seseorang yang bernama Jeff, yang tak lain merupakan adik kesayangan Matt. Matt ingat saat-saat terakhirnya, dirinya mencuri mainan dinosaurus milik adiknya sendiri. Tanpa diketahui Matt, dirinya telah keluar dari garis pelindung. Hal tersebut membuat iblis itu memiliki kesempatan untuk menarik Matt keluar dari garis. Mereka semua yang melihat hal itu tidak ingin Matt mati. Akhirnya mereka mulai mengejar si Matt yang ditarik oleh iblis itu. Sementara Jordan terjepit benda-benda yang ada di sana. Namun tak lama kemudian Matt tewas tertabrak oleh mobil. Jordan yang tadinya terjepit merasa ada yang sakit di daerah perutnya. Dan benar saja dirinya terluka karena terjepit tadi. Mengetahui hal tersebut, Quinn lalu membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Tak lama setelah itu, Quinn memiliki rencana jahat untuk membunuh si Dr. Sullivan. Berharap kutukannya bisa dihilangkan dengan cara ini. Namun ternyata si Quinn gagal untuk membunuhnya karena si Dr. Sullivan dibantu oleh iblis tersebut. Hal inilah yang membuat Quinn yakin bahwa cara ini akan berhasil untuk menghilangkan kutukan tersebut. Pada akhirnya, Quinn berencana untuk melakukan bunuh diri dengan cara menyuntikkan obat agar dirinya overdosis. Akan tetapi, iblis itu tidak membiarkannya mati sebelum waktu yang telah ditentukan. Iblis itu menyamar menjadi ibunya yang telah lama meninggal agar Quinn terbujuk oleh rayuannya. Namun hal yang dilakukan iblis itu ternyata sia-sia. Quinn yang melihat bahwa kondom milik adiknya tinggal sedikit lagi, akhirnya langsung menyuntikkan obat tersebut ke tangannya. Dan seketika Quinn langsung terjatuh akibat overdosis. Cara ini ternyata berhasil dan membuat iblis itu lenyap. Jordan pun menangis karena melihat kakaknya sudah tiada akibat overdosis. Tiba-tiba ada sebuah cairan yang muncul ketika dirinya menggerakkan tangan kakaknya. Dan ternyata obat itu telah disiapkan Quinn agar dirinya tidak mati akibat overdosis. Mengetahui hal itu, Jordan lalu segera menyuntikkan cairan tersebut ke tangan yang sudah ditandai sebelumnya. Tak lama kemudian, akhirnya Quinn pun tersadar kembali. Dirinya sudah berjanji tidak akan meninggalkan adiknya sendirian, dan mereka berdua pun selamat atas kejadian tersebut. Pada akhirnya, Quinn, Jordan, dan ayahnya memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Dan di scene akhir, tiba-tiba HP Quinn berbunyi dan mendapatkan notifikasi yang menunjukkan bahwa aplikasi Countdown telah terupdate menjadi versi 2.0 telah terpasang di HP-nya. Dan cerita pun selesai. Dan ini adalah bonus. Diperlihatkan bahwa pedagang handphone tadi berkencan dengan seorang wanita. Dan tiba-tiba saja aplikasi Countdown yang seharusnya menunjukkan bahwa sisa umurnya 32 tahun turun menjadi hanya beberapa menit saja. Mungkin ini dikarenakan percobaan yang dilakukan karena telah membobol aplikasi tersebut, yang membuat iblis itu marah dan memutuskan untuk membunuh si pedagang ini. Dan itu dia cerita dari film Countdown.